Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dan mereka beraninya main musik kalau saya yang khotbah katanya, ya kan? Jadi selalu tanya, pastor kapan jadwalnya? Maka anak-anak mau main. Tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Sebab generasi seperti saya, ini sudah seharusnya sudah nggak di sini ya. Sebab generasi seperti saya disebut generasi dinosaurus, saudara. Wow, menyedihkan ya. Kenapa? Karena pakai celananya sempit katanya ya. Itu generasi dinosaurus. Maka itu saya beli celana komprang, di rumah itu ada hampir 10, saudara ya kan. Dan anak saya yang di Indonesia bilang, "Pak, kok celananya kayak celananya engkong-engkong," ya kan. Kesia bilang sama kokonya, ya supaya nggak dibilang generasi dinosaurus ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya sudah minta beberapa orang untuk bisa menggantikan saya ya, karena saya sadar memang perlu yang namanya regenerasi. Tapi masih belum siap katanya ya, belum siap. Nah, saya kepingin untuk mengkader di dalam semua, karena memang kita harus mengerti, memang inilah zamannya anak-anak muda untuk tampil. Sebab betul yang dikatakan bahwa generasi saya itu adalah generasi dinosaurus. Kalau ada mungkin lebih keren lagi, mungkin generasi saya adalah generasi purba ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada di tempat ini kemudian kepingin melayani lebih lagi, silakan boleh menghubungi saya, Ibu Yongki atau Gerson dan Irin dan beberapa pelayan di tempat ini, dan kami akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ya, bisa karena biasa. Jadi luar biasa untuk anak-anak muda ini, mereka sudah mau tampil ya. Saya percaya ke depan dengan pertolongan Roh Kudus akan semakin disempurnakan pelayanannya ya. Dan hari ini adalah minggu ke-10 saya tidak khotbah di depan Bapak Ibu sekalian. Karena saya lihat catatan khotbah saya khotbah terakhir yaitu tanggal 17 November tahun 2024. Setelah itu tanggal 24 November ada Pastor Gilbert, kemudian kita ada Christmas Rally, dan kemudian masuk di bulan Januari ada teman saya dari Jakarta 2 kali minggu berturut-turut, dan minggu kemarin saya melayani di Philadelphia pagi dan siang, dan Harry yang khotbah di tempat ini, dan saya baru hari ini bisa boleh berbagi dengan Bapak Ibu semuanya ya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena hampir setiap pagi saya khotbah di doa fajar kita secara online. 1 minggu itu ya, beberapa waktu terakhir ini 1 minggu saya 5 kali khotbah Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir setiap pagi saya khotbah di doa fajar ya. Nah, sebelum kita akhiri di bulan Januari ini, minggu depan saya udah gak khotbah lagi ya. Sebab minggu depan ada tamu Pastor Benaya Nares. Nanti host akan mengumumkannya. Hari minggu depan dalam ibadah onsite kita akan merayakan Chinese New Year ya. Nanti host akan mengumumkan, ya boleh tepuk tangan ya. Dan kita akan kemudian makan malam bersama ya, setelah ibadah kita akan makan malam bersama. Saya bilang kepada panitia ya, tolong sediakan makanan berlimpah, nanti kalau ada lebihnya biar ditugo ya. Sebab jangan sampai kekurangan ya kan. Kadang-kadang ada panitia yang agak takut-takut dia sediain makan. Saya bilang sediakan yang berlimpah ya. Nanti kalau ada lebihnya biar ditugo oleh jemaat. Kita akan rayakan Chinese New Year, dan kita juga akan bagikan angpau untuk anak-anak sekolah minggu ya. Dan Pastor Benaya Nares, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dikaruniai dengan karunia kenabian Bapak Ibu sekalian ya. Karunia nubuatannya sangat tajam ya, dan dia akan sampaikan khotbahnya di dalam bahasa Indonesia
ya. Nah, kemudian dengan kedatangan Pastor Benaya Nares, setelah hari Minggu, Senin malam kita adakan pertemuan khusus untuk semua pelayan Tuhan di tempat ini. Dan kita juga akan makan malam bersama, dan dalam acara yang Senin itu nanti kita akan doakan satu persatu semua pelayan Tuhan. Jadi kenapa kita adakan secara khusus? Karena hari Minggu itu tidak ada pelayanan doa secara pribadi. Kemudian untuk jemaat, ya untuk jemaat Rebonya, saya kurang hafal tanggal berapa, 2, 3, 4, tanggal 5 Februari, Rabu tanggal 5 Februari jam 7 malam di tempat ini, itu dibuka untuk umum. Ya, kita juga akan makan malam bersama, tapi untuk acara ini Bapak Ibu sekalian dimohon Bapak Ibu untuk mendaftar, ya untuk mendaftar kepada Irin dan Gerson atau mungkin Fancy ya. Ya, kenapa perlu mendaftar? Karena kami mau memastikan bahwa Bapak Ibu bisa mendapatkan konsumsi atau makan malam. Jangan sampai ada yang miss, karena kami ingin memberikan pelayanan yang baik kepada Bapak Ibu. Dan acara itu khusus untuk didoakan satu persatu, ya. Nah, yang tidak mengerti karunia nubuat itu, maaf Bapak Ibu sekalian, ya mirip-mirip kuamnya, ya mirip-mirip seperti itu, tapi bukan. Tapi ini datangnya daripada Tuhan, ya. Pastor Benaya Nares adalah seorang hamba Tuhan yang sangat peka mendengar suara Tuhan. Itu nanti akan meneguhkan Bapak Ibu sekalian tentang apa yang akan terjadi ke depan. Karena tema gereja kita untuk tahun 2025 adalah Future Foresight. Bersama saya ucapkan Future Foresight. 2, 3, Future Foresight. Ya, siap menghadapi masa depan. Itulah tema gereja kita untuk sepanjang tahun 2025. Ayat emasnya diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Dan subtemanya untuk bulan Januari diambil dari kitab Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dan subtemanya diberi judul Stay Connected, tetap terhubung. Tetap terhubung dan terus terhubung dengan Tuhan. Dari Efesus pasal 5 ayat 17 dan Yohanes 15 ayat yang ke-7, Tuhan itu mau berbicara kepada setiap kita, jangan jadi orang bodoh, ya. Itu di dalam Efesus 5 ayat 17. Jangan jadi orang bodoh, ya. Nah, apa yang disebut dengan bodoh di dalam kitab bahasa Yunaninya disebut dengan apron, ya. Artinya kita nggak boleh hidup sembarangan, kita nggak boleh hidup sembrono, kita nggak boleh hidup ceroboh. Jadi tahun 2025 ini kita harus penuh dengan kehati-hatian. Alkitab sudah menceritakan dari kitab Lukas pasal 15 bagaimana seorang anak muda yang hidupnya sembarangan. Dia hidup bersenang-senang, dia habiskan uang orang tuanya, dan kemudian dia terdampar di kandang babi. Mengapa? Dia ngerjakan, orang Surabaya bilang saena udele, ya kan? Enggak memegang nilai-nilai daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, amit-amit jangan sampai itu dikerjakan oleh jemaat BMC. Amin. Kita enggak boleh hidup sembarangan. Kita enggak boleh hidup sembrono seperti Esau. Gara-gara mementingkan perutnya, dia rela untuk menjual hak kesulungannya. Dan kemudian apa? Sesal kemudian. Kalau kita hidup sembrono, hidup sembarangan, akan ada penyesalan di hari-hari yang akan datang. Dan kemudian kita tidak boleh hidup ceroboh seperti Daud. Daud hidup ceroboh hanya gara-gara satu malam dia tidur dengan Batseba, Bapak Ibu sekalian. Dia kemudian melakukan dosa selanjutnya, yaitu membunuh
Uria. Jadi tahun ini Bapak Ibu sekalian kita harus jangan jadi orang bodoh. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup sembrono, jangan hidup ceroboh. Caranya gimana? Bulan Januari Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita stay connected. Terus terhubung dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan bagi orang percaya. Yang setuju katakan? Nah, mari kita baca dari kitab Mazmur 37 ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ke-38. Mazmur 37, kita baca bersama-sama ayat yang pertama, 2, 3. Dari Daud, lebih keras lagi 2, 3. Dari Daud. Jangan marah karena orang, halo mana suaranya? Halo, 2, 3. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ke-38, 2, 3. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Sekarang kita loncat ke ayat yang ke-37. 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dari kitab NLT, Bapak Ibu sekalian, masa depan disebut sebagai a wonderful future. Bersama saya ucapkan a wonderful future. 2, 3, a wonderful future. Maka itu renungan pada malam hari ini saya beri judul a wonderful future. Apa artinya? Masa depan yang indah, masa depan yang menyenangkan, masa depan yang luar biasa, masa depan yang sejati, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha baik. Setuju katakan? Tidak ada rencananya, tidak ada rancangannya yang jahat untuk kita. Dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 dengan jelas Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah a wonderful future. Masa depan yang cerah, masa depan yang menyenangkan, masa depan yang indah, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan, Mr. Donald J. Trump yang dilantik pada tanggal 20 Januari 2025 menjadi Presiden Amerika Serikat untuk periode sampai tahun 2029, beliau mengatakan kita sekarang memasuki tahun keemasan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar sesuatu yang baik, yang positif dan alkitabiah, kita harus berani mengatakan amin, ya. Dalam doa fajar saya selalu ajarkan begini. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu untuk semua yang positif dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu saya surprise banget dengan sambutan daripada Mr. Trump ini waktu dia setelah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Saya bilang kepada istri saya, wow, ya kan, Presiden ini luar biasa, dia punya visi yang sama dengan BMC. Inilah masa keemasan. Kita menyebutnya inilah wonderful future untuk setiap kita yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Nah, melalui Mazmur 37 kita diajar bagaimana
kita bisa memiliki wonderful future itu. Yang pertama tadi dikatakan jangan pernah iri hati kepada orang jahat. Sekali lagi, jangan pernah iri hati kepada orang jahat. Jangan pernah iri hati kepada orang curang, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan iri hati itu dimulai dari hati. Jadi kita harus jaga hati kita sedemikian rupa. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan baca Mazmur 73. Beberapa tahun yang lalu saya sudah sampaikan Mazmur 73. Ini bicara tentang seorang hamba Tuhan, pemuji, penyembah Tuhan namanya Bani Asaf. Bani Asaf itu iri dia sama orang jahat, sama orang curang. Mazmur 73 itu menuliskan begini, bahwa orang jahat, orang curang itu gemuk, sehat, kelihatannya senang, dan tidak ada kesakitan yang menimpa orang jahat. Oh, sampai yang namanya Bani Asaf itu iri, cemburu. Tapi kemudian Bani Asaf berdoa, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan penglihatan kepada Bani Asaf bahwa orang-orang jahat, orang-orang curang, orang-orang yang berbuat tidak benar itu sedang berada di tempat-tempat yang licin, dan dalam sekejap kalau waktunya tiba dia akan tergelincir dan kemudian jatuh, remuk dan tidak tertolongkan lagi. Tuhan kita luar biasa. Yang dikehendaki oleh Tuhan dari orang-orang jahat, dari orang-orang curang, dari orang-orang berdosa, bukanlah kebinasaannya. Wah, itu Tuhan luar biasa. Yang dikehendaki oleh Tuhan dari orang-orang jahat, orang-orang curang, orang-orang berdosa adalah pertobatannya. Jadi kalau hari ini kita melihat orang-orang jahat, orang-orang curang, mereka masih dalam keadaan baik, please jangan pernah iri. Karena itu sedang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Kalau orang model begini, dia nggak mau bertobat, maka dia pasti dibinasakan. Alkitab bilang begini, bahwa upah dosa adalah kematian kekal selama-lamanya atau maut. Kita yang pernah hidup besar, kecil dan besar di Indonesia, kita tahu namanya kereta kelinci. Ya, itu ada di pasar malam, dan sampai zaman modern ini masih ada loh yang namanya kereta kelinci. Cucu saya yang tinggal di Surabaya beberapa kali naik kereta kelinci. Kereta kelinci itu di pasar malam, Bapak Ibu sekalian ya, keretanya dihias indah banget. Kemudian ada musiknya yang riang gembira. Dan kemudian penumpangnya senang semuanya ya. Kereta kelinci ini terus berjalan maju, tapi gak kemana-mana, cuman puter-puter di sana aja. Demikian juga hidupnya orang jahat, orang curang, orang berdosa, kelihatannya maju, kelihatannya senang, kelihatannya semarak, tapi dia nggak kemana-mana. Beberapa tahun yang lalu, jemaat BMC sempat juga mengikuti kisah seorang anak muda, Crazy Rich dari kota Medan. Ya, namanya Indra Kents Binomo. Ya, ada berapa banyak yang masih ingat dengan Indra Kents? Ya, jargonnya apa? Halo, jargonnya apa Ibu? Murah banget, ya kan? Murah banget, dia mau beli barang, dia bilang murah banget, sudah beli barang, dia bilang apa? Murah banget. Satu kali yang luar biasa, malam itu dia nggak bisa tidur Bapak Ibu sekalian. Iseng-iseng katanya, ya kan, dan kemudian dia beli Tesla, ya, dan harganya sekian miliar, dia pamerkan, murah banget.
Dia beli Ferrari, sekian miliar rupiah. Dia bilang apa? Murah banget. Dia beli istana, megah. Liburan megah. Dia bilang apa? Murah banget. Banyak orang iri hati. Kepengen seperti Indra Kents ya. Tak lama kemudian kita kaget ketika dia ditangkap polisi dan semua hartanya disita. Bapak Ibu sekalian, dia dimiskinkan dan dia masuk penjara. Itulah kehidupan orang yang jahat, orang yang curang, orang yang berdosa. Bapak Ibu sekalian, kalau cuma jadi kaya, jangan jadi orang Kristen. Please, kalau kita cuma kepingin jadi orang berhasil, orang sukses, orang banyak duitnya, jangan jadi orang Kristen, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau bicara jujur, banyak orang yang kaya raya, mereka orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang hidup semau gue. Tapi Alkitab bilang begini, apa gunanya? Kamu memiliki seluruh dunia tapi jiwamu binasa. Ya kan? Kan mendingan kaya percaya Tuhan. Hidup diberkati, mati masuk sorga. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau kepada kita untuk supaya kita tidak iri hati kepada orang jahat. Mengapa? Sebab ketika kita iri hati kepada orang jahat, kita itu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sehingga apa? Kita nggak bisa mengucap syukur, kita nggak bisa merasa puas, dan kemudian kita melihat keberhasilan dan kekayaan mereka. Kok enak banget ya. Orang yang iri hati kepada orang jahat cenderung punya pikiran yang salah. Mereka bilang begini, ya, bahwa orang jahat tidak pantas untuk menerima yang baik. Enggak. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, matahari itu untuk orang yang baik dan juga untuk orang yang jahat. Oksigen, udara untuk orang yang baik dan juga untuk orang yang jahat. Jadi kita nggak boleh punya pikiran bahwa semua yang baik itu hanya untuk Tuhan. Tuhan itu nggak sama dengan manusia. Dia Allah yang maha baik, dia Allah yang maha adil, dia Allah yang berdaulat, dia Almighty God. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya pertama-tama 16 tahun yang lalu saya ada di kota New York ini. Saya mendengar kisah bagaimana ada beberapa orang Kristen kemudian jadi murtad gara-gara kasus suaka politiknya ditolak. Sementara orang yang gak percaya Tuhan, gak pergi ke gereja, ya, dia di granted. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, semua jemaat BMC New York ini bisa tinggal legal di Amerika karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Nah, hari-hari ini di tengah-tengah isu adanya deportasi dan pemulangan ya orang-orang yang ilegal, percayalah Bapak Ibu sekalian, ada perlindungan Tuhan yang sempurna buat orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Hari Senin minggu yang lalu saya pergi ke Roosevelt Avenue ya. Roosevelt Avenue itu adalah salah satu tempat yang paling ramai di daerah Amherst ini. Tapi hari itu saya kaget, saya tanya sama istri saya, hari ini ada hari besar apa ya? Kok Roosevelt Avenue kosong melompong, parkirnya gampang dan kemudian ya kan orangnya sedikit. Rupanya banyak orang ketakutan dengan apa yang dikatakan oleh Mr. Trump akan nangkepin orang-orang. Sekali lagi, saya selalu berdoa dan berada di pihaknya Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa Bapak Ibu semua dilindungi oleh Tuhan. Amin. Nah, ada dua kelompok yang saya dengar ya.
Kelompok yang pertama itu dia dapat berita begini, bahwa nanti waktu Trump sudah dilantik beberapa waktu kemudian, maka dia akan memberikan pemutihan kepada orang-orang imigran yang jumlahnya 11 juta orang. Orang yang mendengar berita yang positif ini, dia hidupnya ketawa ketiwi, Bapak Ibu sekalian, senang ya. Tapi kemudian kelompok yang lain dia dengar berita begini, bahwa orang-orang yang nggak punya surat akan ditangkepin, ya kan? Orang-orang begini hidup dalam kesedihan, ketakutan dan nggak bisa tidur, ya. Jadi mana yang harus didengar? Yang harus didengar adalah berita dari sorga. Berita dari sorga bilang begini, bahwa aku adalah Tuhan yang akan menyertai dan melindungi kamu semua. Amin. Dan berita dari sorga itu iya dan amin. Kalau berita dari manusia itu bisa gosip, bisa isu, dan bisa tidak menjadi kenyataan. Kembali kepada future foresight. Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita dapat memahami apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk di hari-hari yang akan datang. AI dapat memprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Para cenayang, itu orang yang terot-terot itu apa? Yang baca pakai kartu di Manhattan, apa namanya? Psychic, ya kan. Nah, itu bisa meramal apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kebenarannya ya bisa dipertanyakan. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi ke depan, sehingga kita dapat memahami, memprediksi, dan kemudian mengantisipasinya. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh, dia adalah seorang yang stay connected. Dia adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan bicara kepada Nuh, apa yang akan terjadi ke depannya. Waktu itu kurang lebih usia Nuh sekitar 450 atau 480 tahun. Waktu Tuhan bicara kepada Nabi Nuh. Dan kemudian Nabi Nuh membuat sebuah kota yang dia nggak tahu kota ini apa namanya. Tapi dia mendengar suara Tuhan. Dan dia dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dia dapat memprediksinya. Dan Alkitab bilang, Nuh itu pertama kali melihat hujan ketika usianya 600 tahun. Jadi sebelum itu bumi nggak pernah ada yang namanya hujan. Tanaman itu bisa hidup dari embun yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, embun pagi hari dari sorga. Tapi Nuh dapat memprediksi, sehingga dengan ketaatan dia membuat kota itu. Dan lama setelah itu, menurut beberapa penafsir, lama setelah itu ya kurang lebih antara 55 sampai 120 tahun, hujan itu turun. Dan kota yang dibuat oleh Nuh bisa ngambang, terapung-apung. Karena bumi penuh dengan air. Akibatnya apa? Nuh dan seluruh keluarganya terselamatkan. Sementara orang-orang yang tidak stay connected dengan Tuhan, mereka mengejek, mengolok Nuh, dan akhirnya mereka dibinasakan. Yusuf, anak muda itu, Bapak Ibu sekalian, ya, karena dia stay connected dengan Tuhan,
Dia dapat memprediksi apa yang akan terjadi di Mesir. Padahal waktu itu Mesir dalam keadaan kaya raya dan kelimpahan. Tapi dia dapat memprediksi bahwa 7 tahun yang akan datang akan terjadi kelaparan yang hebat. Kenapa? Gara-gara Yusuf stay connected dengan Tuhan. Sehingga kemudian dia dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi 7 tahun kemudian. Dan Alkitab menulis 7 tahun kemudian terjadi kelaparan yang hebat. Akibatnya apa? Karena dia sudah dapat memprediksi, maka Yusuf dan seluruh keluarganya dipelihara oleh Tuhan di sebuah tempat yang disebut dengan nama Goshen. Bukan hanya Yusuf, tapi seluruh orang Mesir juga mereka diberkati gara-gara ada seorang yang bernama Yusuf yang dapat memahami apa yang akan terjadi sehingga dia dapat mengantisipasi. Maka itu tahun 2025 Future Foresight siap menghadapi masa depan. Kita harus punya iman begini, hope for the best. Kita harap yang terbaik itu terjadi di tahun 2025 ini. Seperti kata Mr. Trump, ini adalah tahun keemasan. Tapi kita harus prepare for the worst. Kalau sesuatu yang buruk, yang tidak kita prediksi itu terjadi, kita sudah siap. Mengapa? Karena mulai hari ini kita sudah stay connected dengan Tuhan. Seperti Daud berkata dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun hal-hal yang terburuk yang tidak kita duga, yang tidak kita bisa prediksi itu terjadi di tahun ini, tapi karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak perlu takut bahaya. Amin. Karena Tuhan dia Yehova Jireh yang akan memenuhi segala yang kita butuhkan menurut cara-cara Tuhan yang ajaib. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang jahat, jangan pernah kita iri kepadanya. Apa akibatnya kalau kita iri kepada orang jahat? Yang pertama pasti kita akan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kalau iri hati ini terus dipelihara, itu akan membuat kita kemudian meniru kelakuan dari orang jahat, orang berdosa itu. Ya, dan kemudian akibat selanjutnya fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada hal-hal yang duniawi. Ya. Jadi Mazmur 37 ini mau mengingatkan kepada kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak iri hati kepada orang jahat. Karena ternyata keberhasilan mereka cuman sementara. Mr. Ciputra. Insinyur Ciputra, dia adalah seorang yang kaya raya Bapak Ibu sekalian. Enggak pakai Tuhan, ya, dia ulet, dia rajin, dia kerja keras, dia pandai Bapak Ibu sekalian. Dia menjadi pengusaha yang kaya raya. Tetapi ketika krisis tahun 1998 terjadi, dia bangkrut Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dia akhirnya mengalami Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Waktu dipulihkan dia bilang begini, waktu itu kekayaan saya dimakan oleh 7 turunan saya, 7 tanjakan, bahkan 7 tikungan, itu nggak akan habis. Ya, bukan hanya 7 turunan, tapi 7 tanjakan, 7 belokan, itu nggak akan habis. Tapi waktu krisis terjadi, 7 turunan saya gotong royong suruh bayar utang saya
nggak akan pernah lunas. Bapak Ibu sekalian, Pak Ci kemudian cerita bahwa ternyata tanpa Tuhan hidup itu sia-sia. Maka itu saya senang sekali hari ini mendengarkan banyak kesaksian pengusaha-pengusaha yang kaya raya di Indonesia, di kantornya, di perusahaannya, seminggu sekali mereka ngadakan persekutuan doa. Ya, mengundang hamba-hamba Tuhan, mereka ada waktu khusus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Yang membedakan orang dunia dengan anak Tuhan, kalau anak Tuhan pedomannya ada. Di dalam kitab Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi orang dunia, segala sesuatu dari saya, oleh saya, dan karena saya. Saya hebat. Ya. Semuanya ini karena saya hebat. Tapi anak Tuhan dia percaya bahwa tidak ada satupun yang ada pada dirinya yang tidak berasal dari Tuhan. Maka itu kemudian dia berkata segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian tetaplah setia kepada Tuhan. Sebab pengiringanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, dari Mazmur 37 ayat yang ke-37 tadi berkata, jadilah orang yang tulus, jujur dan cinta damai. Bersama saya ucapkan tulus, jujur, cinta damai. 2, 3, tulus, jujur, cinta damai. Lebih keras lagi 2, 3, tulus, jujur, cinta damai. Itu ditulis dengan jelas di dalam Mazmur 37 ayat 37. Kalau kita menjadi orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, 3 in 1 ini, maka kita akan memiliki masa depan yang menyenangkan. Diberkati di bumi, mati masuk sorga. Amin. Diberkati di bumi. Tapi kita juga mengalami keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Ingat, hidup di dunia ini cuman sementara. Musa menuliskan di dalam kitab Mazmur 90 bahwa umur manusia itu ada batasnya. Bapak Ibu, saya doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin. Tapi selalu ada batasnya. Mungkin umurnya bisa sampai 100 tahun, 120 tahun setelah itu selesai. Tapi itu di bumi, setelah itu ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Jadi penting sekali untuk kita stay connected dengan Tuhan. Amsal 11 ayat yang ketiga berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, tulus dan jujur. Apa itu tulus? Tulus adalah berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Berbuat baik dengan hati nurani yang murni. Berkali-kali secara langsung maupun dari mimbar ini, saya menyampaikan rasa hormat dan kagum saya kepada tim Praise and Worship dari gereja BMC New York yang dipimpin oleh Gerson dan Irin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Behind the scene Bapak Ibu sekalian. Mereka itu jam 1 siang lebih mereka udah keluar rumah. Kemudian pergi ke Astoria untuk mempersiapkan diri latihan. Setelah latihan mereka datang tiba di gereja jam 5 kurang 10 menit. Ya, mereka sudah ada di gereja, mereka set up, mereka atur sedemikian rupa dan kemudian mereka mulai latihan lagi. Sudah latihan lagi. Itu hari Minggu, belum di hari-hari lain. Dan mereka melakukannya semuanya dengan tulus tanpa
pamrih. Mereka melakukan dengan tulus tanpa pengawasan. Ini adalah manifestasi orang yang stay connected, orang yang cinta akan Tuhan. Ya, orang yang cinta kepada Tuhan, dia nggak akan hitung-hitungan karena dia tahu kekuatanku, kesehatanku, karuniaku, kemampuanku itu semuanya datang daripada Tuhan. Sebab kalau kita nggak dikasih kesehatan, jantung kita terganggu, kesehatan kita terganggu, ginjal kita terganggu, paru-paru kita terganggu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu nggak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini selain daripada Tuhan. Nah, hidup tulus artinya melakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan kemudian mereka tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan diapresiasi maupun tidak diapresiasi. Diberi ucapan terima kasih atau tidak terima kasih. I don't care about that. Yang penting aku sama Tuhan beres. Itu ditulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Apa saja yang didapati oleh kedua belah tanganmu, kerjakanlah dengan segenap hati seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka itu kalau kita menjadi orang yang tulus Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa ngerjakan apa saja. Baik sebagai housekeeper, kita sebagai karyawan, kita sebagai istri, kita sebagai suami, atau kita sebagai bos, kita bisa melakukan semuanya dengan tulus dan dengan segenap hati. Ya, nah orang yang tulus, salah satu cirinya, waktu mereka dikoreksi, waktu mereka ditegur, waktu mereka diberitahu, mereka bilang begini, kamsya, kamsya, kamsya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf ya bro, maaf ya. Suaramu tadi waktu nyanyi agak fales bro. Oh gitu ya. Baik pastor, saya akan panggil guru les. Saya mau les nyanyi. Itu orang yang tulus. Ya kan? Tapi orang yang gak tulus, yang melayani ada hidden agenda. Ya kan? Maaf ya, suaramu fales loh. Maaf ya, tolong saya jangan dijadwal lagi karena saya banyak kesibukan, ya kan? Fragile saudara, gampang tersinggung. Orang gampang tersinggung itu nggak tulus Bapak Ibu sekalian. Emangnya gereja cuman BMC aja, gereja lain banyak. Itu nggak tulus Bapak Ibu sekalian. Itu artinya mengejarkan cari muka, cari penghargaan, ada hidden agenda. Orang-orang yang tulus waktu ditegur di perusahaannya, maka dia akan improve. Dia akan berusaha untuk menaikkan skillnya. Dia akan lebih rajin lagi. Dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Dan itulah yang katanya Alkitab. Orang-orang yang tulus, dia akan punya masa depan. Orang yang jujur sama. Jujur artinya dari pikirannya udah benar. Pikirannya udah sesuai firman Tuhan. Sehingga kemudian mengatakan yang benar, melakukan apa yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi. Ya, orang tulus dan jujur salah satunya bisa dibuktikan kalau pergi ke Costco, ya, pakai trolinya Costco, udah selesai belanja, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngawasi, dia akan kembalikan trolinya kepada tempatnya. Orang yang tulus dan jujur, kalau di gereja makan permen, ada sampah-sampah, selesai kebaktian, diambil, dimasukkan ke tong sampah. Tanpa diperintah. Di Singapura, ya orang buang sampah sembarangan, makan permen karet didenda.
Maka itu orang-orang Indonesia kalau ke Singapura tertibnya luar biasa. Kenapa? Takut didenda. Balik ke Indonesia buang permen karet sembarangan, buang sampah sembarangan. Ini namanya nggak tulus, nggak jujur. Kita nggak boleh seperti itu. Orang yang tulus dan jujur, khususnya pria, kalau pakai toilet umum, ya, maka kalau ada sprinkle, dia bersihkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab sprinkle hanya boleh di atas donat katanya. Di rumah saya, maaf ini rahasia dapur ya Bapak Ibu sekalian. Saya adalah satu-satunya pria. Dan saya menghormati Ibu Yongki dan saya menghormati Kesia. Tapi ini rahasia Bapak Ibu sekalian ya. Saya itu kalau pipis di rumah, saya duduk Bapak Ibu sekalian. Niru Bu Yongki, niru Kesia. Supaya apa? Tidak menimbulkan sprinkle. Dan kalau ada tamu rumah saya suka sekali terima tamu. Ya, seperti kemarin ada 10 orang main ke rumah saya kemarin siang. Sudah tamunya pulang Bapak Ibu sekalian, saya langsung bersihkan toilet itu. Saya tahu tamu-tamu saya baik ya, mereka nggak buat sprinkle dan yang aneh-aneh ya kan. Tapi itulah orang yang tulus dan jujur mengerjakan segala sesuatu dengan baik, ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi. Saya melihat contoh orang yang tulus dan jujur itu kepada istri saya. A woman with a golden heart, wanita yang berhati emas. Kalau Ibu Yongki mau menyuguhkan sesuatu untuk saya maupun untuk Kesia, dia pasti icipin dulu apakah itu layak untuk dihidangkan atau tidak. Kalau ada tamu, sama saudara, ya kan? Apa yang dia mau hidangan kepada tamu, dia icipin dulu layak atau tidak. Itu namanya tulus dan jujur. Nah Tuhan mau, kalau kita stay connected dengan Tuhan, bukankah Tuhan itu disebut sebagai roh excellent spirit. Kita juga harus excellent Bapak Ibu sekalian. Orang yang tulus dan jujur, kalau udah bangun tidur, spraynya, tempat tidurnya dirapikan. Orang yang tulus dan jujur, yang stay connected dengan Tuhan, memiliki roh spirit of excellence, maka rumahnya juga rapi. Bukan rumahnya kemudian seperti gudang, barangnya berantakan sana dan sini. Ini bukan soal bicara soal kaya dan miskin, tidak. Tapi ini berbicara tentang hati yang tulus dan jujur. Bagaimana kalau rumahmu sendiri kamu nggak bisa atur dengan baik dan rapi? Bagaimana engkau bisa mengatur hatimu? Pasti hatimu, maaf, akan berantakan juga. Seperti barang-barang di mejamu, di meja makanmu, dan di rumahmu. Sekali lagi minta maaf ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian Tuhan mau, biarlah di tahun ini kita itu cinta damai. Suka dengan yang namanya damai Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang cinta damai Bapak Ibu sekalian, waktu terjadi perselisihan, sekali lagi, orang yang cinta damai, waktu terjadi perselisihan, waktu terjadi konflik, mereka tidak tiru-tiru cara dunia. Membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Sekali lagi, orang yang cinta damai, dia nggak akan tiru-tiru cara dunia. Baik itu dalam keluarga, dalam tempat kerja, di gereja, di jalan raya, di mana saja Bapak Ibu sekalian. Fokusnya ke orang yang cinta damai adalah kepada rekonsiliasi. Bersama saya ucapkan rekonsiliasi, 2, 3, rekonsiliasi. Bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa? Karena orang itu harus lebih penting
dari segalanya. Orang harus lebih penting dari barang, orang harus lebih penting daripada uang. Kalau kita mencintai apa yang dicintai Tuhan, itu akan membuat Tuhan bangga. Karena kita adalah anaknya. Bapak Ibu, yang dicintai oleh Tuhan itu apa? Yang dicintai oleh Tuhan adalah orang. Yang dicintai oleh Tuhan apa? Jiwa. Pasanganmu itu jauh lebih berharga daripada piring yang dipecahkannya. Pasanganmu itu jauh lebih berharga daripada uang yang salah diinvestasikan. Amen. Waktu saya pulang ke rumah setelah 4 tahun hidup dalam dosa, sampai hari ini Ibu Yongki gak pernah tanya jam sekian kamu lagi ngapain. Kalau pas ini kamu lagi ngapain dengan si itu, ya kan? No, fokusnya kepada rekonsiliasi. Orang lebih penting. Abraham dan Lot, kedua pegawainya bertengkar. Abraham dikenal sebagai bapak segala orang beriman. Dia bilang begini, Lot gak baik dah. Bertengkar cuman urusan duit, cuman urusan harta. Ya. Sekarang gini deh Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu pilih ke barat, aku ke timur. Abraham mengalah. Orang mengalah bukan karena kalah. Orang mengalah karena dia cinta damai. Orang yang mengalah karena dia kuat. Semakin kuat seseorang, maka dia suka mengalah. Waktu di jalan dipotong oleh orang lain, kita mengalah. Waktu antri cuci mobil dan kemudian tempat pencucian itu tidak profesional. Seharusnya mobil kita lebih dahulu daripada mobil sebelah. Tapi kemudian karena tidak profesional maka mobil sebelah maju lebih dahulu. Enggak usah cari siapa yang datang duluan. Ya biarlah dia. Cinta damai. Karena Alkitab bilang orang yang cinta damai, disitulah kita akan memiliki masa depan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kalau kemudian di rumah, si suami bilang begini, Yang, ini MU lagi main nih, Manchester United, ya kan? Istrinya bilang gini, aduh ini aku mau lihat film seri nih, ini lagi jamnya nih. Kan nanti MU kita bisa lihat ulangannya. Ya kan? Nggak bisa, ini lagi seru-serunya. Si istri bilang, enggak ini film serinya, ini kalau aku sampai nggak nonton, nanti si ini bisa ngalami hal yang nggak baik loh. Jadi mesti aku tonton dulu sambil aku berdoa supaya dia nggak dikhianati. Orang yang cinta damai kan ya udah ini remote-nya silahkan kau apakan. Kemudian kalau punya anak, anaknya datang dia bilang, "Papa, Mama, sekarang my turn, aku mau lihat Mickey Mouse." Ini nak silahkan. Ya kan? Mengalah bukan artinya kalah, tapi karena cinta damai. Hari ini kita belajar 2 hal. Bagaimana memiliki masa depan yang indah. Masa depan yang menyenangkan. Masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar jaga hati ini. Jangan sampai kita iri kepada orang jahat atau orang curang. Yang kedua, kita perlu stay connected dengan Tuhan agar kita memiliki hati yang benar.
akibatnya waktu kita stay connected dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang tulus, orang yang jujur, dan orang yang cinta damai. Sehingga masa depan yang Tuhan janjikan buat kita tahun 2025 ini boleh terjadi di dalam nama Yesus. Mari kita bangkit